Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-30 sampai dengan 33. Ayat yang ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Tafsir ayat yang ke-30. Manakala Allah Ta'ala memerintahkan memerangi ahli kitab, Dia menyebutkan dari ucapan mereka yang buruk yang dapat mendorong orang-orang mukmin yang mempunyai kecemburuan membela Rob dan agamanya untuk memerangi mereka dengan sungguh-sungguh dan mengeluarkan segala daya untuk itu. Dia berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Meskipun ini bukanlah pendapat mayoritas mereka, akan tetapi ia diucapkan sekelompok dari mereka. Ini menunjukkan bahwa pada diri orang-orang Yahudi terdapat kejahatan dan kebusukan yang membuat mereka mengatakan ucapan yang merupakan kelancangan terhadap Allah dan pelecehan terhadap keagungan dan kebesarannya. Dikatakan bahwa penyebab klaim mereka bahwa Uzair adalah putra Allah adalah manakala para raja menguasai Bani Israel dan mencerai-beraikan mereka dengan buruk dan membunuh para pembawanya dan membunuh para pembawa Taurat. Mereka mendapati Uzair menghafal Taurat atau menghafal mayoritas darinya. Maka Uzair mendiktekan Taurat kepada mereka dari hafalannya dan mereka menulisnya. Lalu mereka menganggapnya dengan anggapan yang buruk tersebut. Dan orang-orang Nasrani berkata, Isa ibnullah, putra Allah. Allah berfirman, Zalika, demikian itulah ucapan yang mereka ucapkan qauluhum bi afwahihim, dengan mulut mereka tanpa berpijak kepada bukti dan dalil. Dan barang siapa tidak peduli dengan apa yang diucapkan, maka tidak heran kalau dia mengucapkan apapun, karena tidak ada kekal dan agama yang mengerem ucapannya. Oleh karena itu, Dia berfirman, yudahiuna, mereka meniru, yakni menyerupai dengan ucapan mereka itu, qaulal ladzina kafaru min qablu, perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, yakni ucapan orang-orang musyrik bahwa malaikat adalah anak wanita Allah. Hati mereka serupa, maka ucapan mereka pun sama-sama batilnya. Qatalahumullah anna yufakun. Dilaknati Allah lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Bagaimana mereka berpaling dari kebenaran murni dan sangat jelas kepada ucapan yang telah nyata kebatilannya. Ayat yang ke-31, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibnal maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Rob yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Tafsir ayat yang ke-31. Ini walaupun agak mengherankan. Jika ada umat besar bersepakat mengatakan pendapat yang kebatilannya ditunjukkan oleh pemikiran ringan
dan akal yang biasa-biasa saja. Akan tetapi, hal itu mempunyai sebab, yaitu bahwa mereka ittakhadu ahbarahum, menjadikan orang-orang alimnya, yaitu ulama mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, yakni ahli ibadah yang berkonsentrasi hanya kepada ibadah, arbaba min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Para alim dan rahib itu menghalalkan untuk mereka apa yang diharamkan Allah. Lalu mereka mengikutinya, dan mengharamkan untuk mereka apa yang dihalalkan Allah. Lalu mereka mengikutinya. Serta mensyariatkan syariat-syariat dan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan agama para rasul, dan mereka pun mengikutinya. Mereka juga bersikap berlebih-lebihan terhadap syekh-syekh dan ahli-ahli ibadah mereka dan mengagungkannya, menjadikan kuburan mereka sebagai tempat-tempat ibadah yang disembah selain Allah, serta dijadikan sebagai tempat untuk menyembelih kurban, berdoa dan beristighosah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Mereka mengangkatnya sebagai Tuhan selain Allah. Mereka telah menyelisihi perintah Allah kepada mereka melalui lisan para rasulnya. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Rob yang Maha Esa. Tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia. Agar mereka mengikhlaskan ibadah dan ketaatan hanya untuknya, serta mengkhususkannya dengan kecintaan dan doa. Namun, mereka mencampakkan perintah Allah dan menyekutukannya dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maha suci, maha bersih, dan maha tinggi keagungannya dari kesyirikan dan kedustaan mereka. Sesungguhnya perbuatan mereka itu berarti meremehkannya dan menyifatinya dengan apa yang tidak layak bagi keagungannya. Padahal Allah Maha Tinggi dalam sifat dan perbuatannya dari segala yang dinisbatkan kepadanya yang bertentangan dengan kesuciannya. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.